Mesir adalah negara dengan penduduk terbesar di Timur Tengah dan negara dengan penduduk terbesar ketiga di Afrika setelah Nigeria dan Ethiopia. Mesir terletak di Afrika Utara, berbatasan dengan Laut Mediterania antara Libya dan jalur Gaza, dengan jalur pantai membentang sekitar 3.500 km menghadap ke Laut Mediterania di utara dan Laut Merah di timur. Sebagian besar negara Mesir adalah gurun pasir yang tidak cocok untuk kegiatan pertanian dan pemukiman. Akibatnya, sekitar 95% dari penduduk Mesir terkonsentrasi di wilayah yang tanahnya subur di sepanjang Sungai Nil, yang mewakili hanya sekitar 5% dari luas daratan Mesir. Pertanian yang menjadi sumber pangan di Mesir sangat bergantung kepada aliran Sungai Nil. Lahan pertanian di Mesir adalah lahan aluvial yang berasal dari endapan aliran Nil. Karena pentingnya pertanian di Sungai Nil bagi Mesir, negara ini sering disebut dengan hadiah Sungai Nil atau Gifts of Nile. Letak Mesir sangat strategis di pertemuan Laut Merah dan Laut Mediterania, serta antara benua Afrika dan Asia. Laut Merah menghubungkan Mesir dengan Samudra India dan wilayah Asia Selatan dan Asia Timur. Sementara Laut Mediterania menghubungkan Mesir dengan benua Eropa dan Samudra Atlantik. Letak ini membuat banyak jalur perdagangan melewati Mesir, seperti jalur perdagangan rempah-rempah pada masa lalu. Perdagangan ini semakin ramai di masa modern seiring dibangunnya terusan Suez. Dengan adanya terusan Suez di wilayah Mesir, kapal yang berlayar dari benua Eropa atau Amerika menuju benua Asia atau Australia tidak perlu jauh-jauh untuk berputar mengitari ujung selatan benua Afrika di Tanjung Harapan. Hubungan Indonesia dengan Mesir adalah hubungan bilateral luar negeri antara Republik Arab Mesir dan Republik Indonesia. Kedua negara tersebut adalah negara mayoritas muslim dengan minoritas non-muslim yang signifikan. Mesir adalah salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1945. Indonesia memiliki sebuah kedaulatan besar di Kairo dan Mesir memiliki sebuah kedaulatan besar di Jakarta. Kedua negara tersebut adalah anggota Organisasi Kerjasama Islam Gerakan Non-Blok, kelompok G20 negara berkembang, dan kelompok 8 negara berkembang. Pada tahun 2013, volume perdagangan antara Indonesia dengan Mesir itu bernilai sekitar 1,3 miliar dolar. Nah, ekspor Indonesia ke Mesir itu biasanya meliputi minyak kelapa sawit, kopi, teh, tekstil, dan barang-barang elektronik. Kemudian, pada tahun 2014, Indonesia mengalami peningkatan ekspor itu sebesar 21,71%, yang bernilai sekitar 1,34 miliar dolar. Di lain sisi, pada 2013, ekspor Mesir ke Indonesia itu bernilai 94,4 juta dolar. Itu biasanya meliputi mineral, semen, buah-buahan, dan barang-barang yang lainnya. Organisasi Regional Liga Arab sesuai namanya menjadi rumah bagi negara-negara dengan kultur Arab yang Timur Tengah dan Afrika Utara. Tepat pada tanggal 22 Maret 70 tahun yang lalu, organisasi besar ini berdiri. Liga Arab atau Arab League atau dalam bahasa Arab disebut Jami'at Duwal Al-Arabiyah resmi dibentuk pada 22 Maret 1945 oleh 6 negara pendiri, yaitu Mesir, Irak, Transjordan atau Yordania, Lebanon, Arab Saudi, dan Suriah. Yaman kemudian bergabung sebagai anggota awal pada 5 Mei 1945. Berpuluh-puluh tahun berikutnya jumlah anggota bertambah hingga kini berjumlah 22 negara. Masing-masing negara memiliki satu suara di Dewan Liga saat menyusun sebuah kebijakan bersama. Pada saat ini Liga Arab telah memiliki 22 anggota antara lain Aljazair, Maroko, Kuwait, Suriah, Bahrain, Oman, Lebanon, Uni Emirat Arab, Komoro, Palestina, Libya, Yaman, Djibouti, Qatar, Mauritania, Tunisia, Mesir, Arab Saudi, Irak, Somalia, Yordania, dan Sudan. Lalu pada tahun 2011, Liga Arab sepakat untuk menangguhkan keanggotaan Suriah jika pemerintahnya masih terus menggunakan kekerasan dalam meredam berbagai pemberontakan yang terjadi. Dikutip dari The Guardian, pada tahun 2013, Liga Arab memberikan kursi Suriah kepada Koalisi Nasional Suriah. Saat ini pemimpin dari Sekretariat Liga Arab adalah Ahmed Aboud Gheit dari Mesir. Latar belakang dibentuknya Liga Arab itu karena dengan kesamaan nasib dan budaya,
Lalu juga tujuannya dibentuk Liga Arab 76 tahun lalu adalah untuk memperkuat dan mengkoordinasikan program politik, budaya, ekonomi, dan sosial para anggotanya. Lebih pentingnya lagi, organisasi regional ini diharapkan bisa menjadi penengah untuk perselisihan yang mungkin terjadi antara negara anggotanya, atau bahkan jika ada pihak ketiga yang terlibat. Sejak 26 Januari 2011, selama belasan hari, warga Mesir turun ke jalan memadati kota-kota. Mereka berunjuk rasa agar Hosni Mubarak turun dari jabatannya. Berbagai tawaran dan kompromi telah Hosni Mubarak berikan kepada rakyat. Ia ingin turun dalam situasi damai hingga ia menyerahkan atau mengalihkan jabatannya kepada Wakil Presiden Omar Sulaiman. Namun, rakyat tidak bergeming dan tetap ingin pemerintahan Hosni Mubarak segera diakhiri. Mereka melakukan protes anti pemerintahan hingga pasukan keamanan kewalahan dan kalah jumlah. Laporan mengenai kemiskinan, tingkat pengangguran bagi pemuda, korupsi, dan serangkaian tindak penyiksaan dari pemerintah kepada warga dipersoalkan, hingga aksi massa semakin besar dan tidak dapat dibendung lagi. Pada 11 Februari 2011, Hosni Mubarak menyerahkan kekuasaannya kepada militer yang disampaikan oleh wakil presidennya, yaitu Omar Sulaiman. Ia mengakhiri hampir 3 dekade masa pemerintahan tangan besi. Dewan tertinggi angkatan bersenjata akan menjalankan urusan negara. Nasib Hosni Mubarak sendiri pun setelahnya adalah menjalani serangkaian persidangan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, terutama korupsi dan juga pelanggaran HAM selama 30 tahun ia berkuasa. Pada 2012, Mubarak dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam pembunuhan para demonstran di tangan pasukan keamanan selama Februari 2011. Setelah 6 tahun berselang, pada awal Maret 2017, Pengadilan Banding Tertinggi Mesir pun membersihkan namanya dari tuduhan atas kematian 900 warga negara selama kurun 25 Januari hingga 11 Februari 2011. Seperti dilansir Al Jazeera, Mubarak meninggalkan rumah sakit militer Ma'adi di pinggir selatan Kairo pada Jumat, tempat ia menjalani tahanan karena alasan kesehatan dan usia senja. Dia pulang ke rumahnya di kawasan elit Heliopolis dengan pengamanan ketat. Mubarak sendiri sejatinya dijatuhi hukuman seumur hidup pada tahun 2012, tetapi pengadilan banding menolaknya 2 tahun kemudian. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang negara berkembang di Afrika, yaitu Mesir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.